Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Joko Taro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami menghormati jajaran Muspida, Muspika sampai pemerintah 3 desa. Yang kami hormati jajaran Kodim, Koramil dan Babinsa. Yang kami hormati jajaran Polres, Polsek setempat. Dan yang kami hormati saat ini hadir pemantau dari Mabes TNI, Asisten Intelijen Panglima yang diwakili oleh Bapak Aster, Wa Asisten. Yang kami hormati dan kami cintai para hadirin, Bapak Ibu yang bersama-sama berada di tempat ini. Khususnya para bapak-bapak penyelenggara Galuh Pakuan Pajajaran, Kunci Mas, Badan Kesejahteraan Rakyat, dan Komando Utama Brigade Divisi 10. Tentunya kami yang diminta mewakili para pembina Pini Sepuh Indonesia Raya. Saya tambahkan Indonesia Raya. Semua di sini ingin mengenal siapa tokoh-tokoh yang menyelenggarakan acara ini, agar supaya pertemuan ini ada pesan dan berkesan untuk kembali ke tempat masing-masing. Mengingat waktu, saya minta, karena kami dari Komando Utama Divisi 10 biasa dengan gaya komando agak cepat, kami mohon Yang Mulia dari Keluhuran Galuh Pakuan Pajajaran, Sinuhun Sukmanjaya, kalau ada di tempat minta di depan agar supaya dikenal oleh para hadirin dari daerah lain. Yang kedua, Bapak Husein dari Badan Kesejahteraan Rakyat minta hadir di depan. Yang ketiga, Bapak Kusasi yang mewakili Garuda Utama minta hadir di depan. Bapak Iwan, Pak Bowo, Pak Panji minta hadir di depan yang mewakili Divisi 10 biar dikenal oleh saudara-saudara kita dari area lain. Ibu Sri Herawati saya minta hadir di sini, dan Bapak Hasanuddin yang mewakili generasi penerus perjuangan saya minta hadir di panggung. Sekali lagi Bapak Hasanuddin ya. Para hadirin yang saya cintai dan saya hormati, tinta mas telah mencatat sejarah Linggarjati. Kini kita akan mencoret kembali sebagai bukti kepedulian terhadap NKRI yang telah dibentuk oleh para sesepuh pejuang kita yang hadir dan tidak hadir di tempat ini. Linggarjati pada tanggal 11 September, tanggal 15 September telah terjadi tempat konferensi yang bersejarah di Bukabui ini. Disinilah para tokoh-tokoh kita meruningkan bagaimana NKRI ke depan. Linggarjati, sejarah yang akan kita abadikan. Untuk itu saya ingin bapak-bapak yang ada di sini dan Ibu Sri Herawati, Bapak Hasanuddin, generasi penerus kita nyanyikan satu lagu, Indonesia Pusaka. Saya kurang pintar berpidato, tetapi saya ingin lagu ini yang akan memanggil kita semua untuk merenungkan betapa jadi payahnya NKRI dibentuk. Waktu saya mohon dimulai.
yang kami hormati para hadirin, dimohon dengan sangat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Indonesia Pusaka. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah air beta, Indonesia tanah airku yang telah menyumbangkan para pejuang-pejuang kita mencatat sejarah di Linggarjati di bawah Gunung Ciremai. Indonesia sejak dulu kala, Indonesia sejak dulu kala dipuja-puja bangsa. Apakah kita biarkan generasi kita hidup di bawah teror narkoba, di bawah terorisme, di bawah korupsi, di bawah keinginan kehendak pribadi? Linggarjati telah membawa bangsa ini berhadapan dengan sang penjajah. Apakah Nusantara ini masih pantas menjadi tempat perlindungan para pejuang-pejuang kita yang diwarnai dengan koruptor? Masihkah kita membiarkan Indonesia ini, NKRI yang kita cintai? Linggarjati telah mencatat sejarah emas di muka bumi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Manipulasi penjajah. Linggarjati akhirnya mengundang penyerangan sekutu di Indonesia. Sejak dulu, Alhamdulillah, berkat kesatuan dan persatuan para pejuang, para pejuang kita yang perlu kita warisi. Apakah pusaka yang akan dititipkan kepada kita? Bukan tongkat komando, bukan takhta kekuasaan, bukan gelar. Apa yang akan menjadi pusaka dari Nusantara ini? Apa yang akan menjadi pusaka yang diwariskan di Linggarjati pada hari ini, tepatnya 27 Maret, 2 hari setelah ditandatangani naskah Linggarjati, tepatnya pada tanggal 25 Maret 1947, coretan tinta emas. Apa yang akan kita warisi? Bukan tongkat komando, bukan takhta kekuasaan, bukan gelar, tetapi yang menjadi pusaka yang akan kami serahkan mewakili pembina Pinisubu Indonesia Raya. Saya mohon dengan hormat para generasi muda, di pundakmulah bangsa ini ke depan. Jangan berpikir ada satu bangsa lain akan membangun bangsa ini. Cukup sudah kita dijajah sekian abad. Para inlander, para ondermen, Spreker, Holland Spreker, onmogelijk Indonesia merdeka. Kenyataan sampai saat ini NKRI. Oleh sebab itu saya serahkan pusaka. Apa pusaka yang akan saya serahkan yang wajib kita lindungi? Silakan bacakan. Wahai generasi penerus, di pundakmulah bangsa ini ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih bapak-bapak di depan yang telah memberikan inspirasi hari ini kami di tempat ini. Silakan kembali. Dimohon para hadirin duduk kembali. Terima kasih. Sekali lagi, saya bukan seorang orator, tetapi inspirasi lagu ini yang akhirnya mewariskan pusaka, yaitu Pancasila sebagai ideologi, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sedikit kita mengingatkan sejarah Linggarjati. Pada tanggal 11 September sampai tanggal 15, hanya 3 hari, 1946. Selanjutnya terjadilah coretan tinta emas. Pada tanggal 25 September 1947 ditandatangan naskah Linggarjati. Bukan semua pihak menerima dengan baik. Berbagai gejolak, berbagai protes, berbagai dukungan yang terjadi. Satu ancaman oleh Bapak Proklamator sebagai Presiden, Bapak Muhammad Hatta. Apabila masih ada golongan-golongan yang tidak memenuhi, tidak menerima rasa kepuasan atas hasil yang telah dicapai, maka kami akan mundur. Itu manuver politik dari beliau yang sangat luar biasa. Akhirnya mendapat dukungan oleh seluruh rakyat Indonesia, ditandatanganlah naskah Linggarjati. Apa yang terjadi akibat pelanggaran dalam naskah Linggarjati? Alhamdulillah, Nusantara diserang kembali. Tetapi dengan nilai patriot, nilai perjuangan, nilai persatuan, pendahulu kita mampu mengusir penjajahan. Saya dengan sangat berterima kasih di tempat yang bersejarah yang indah ini kami diberikan kesempatan mewakili Dewan Pembina Bini Sepuh Indonesia Raya. Insya Allah raya itu akan terjadi. Seperti pembicara tadi, tokoh masyarakat sangat menyentuh kami. Apakah kami seorang sesepuh? Bukan. Apakah kami generasi muda? Sudah tanggung. Tapi kami tahu dan percaya bahwa Linggarjati akan terbuka bagi semua pihak yang ingin memberikan sumbangan demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Itulah garis pulpen tinta emas terhadap Linggarjati di bawah Gunung Ciremai ini. Saya mengutip sedikit pidato pembukaan oleh Bapak Presiden pertama Republik Indonesia ketika Linggarjati Konferensi Asia Afrika. Itulah perwujudan dari semangat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Apa yang beliau garis bawahi? Waspada. Waspadalah. Clark the new operanding of colonialism, of kapitalisme. Apakah kita sudah siap memasuki masyarakat ekonomi Asia? Apakah rakyat kita ini benar-benar kita biarkan untuk bersaing dengan segala keterbatasan? Ini masih merupakan bagian daripada Linggarjati dulu, hari ini, dan seterusnya. Masyarakat ekonomi Asia dengan penuh persaingan, penuh tantangan. Kita dengan kebebasan perdagangan, kebebasan teknologi, dan berbagai kebebasan. Kita harus meningkatkan ketahanan nasional. Dari mana? Dari dinding-dinding Nusantara. Disitulah si miskin menanti dengan sejuta harapan hadirnya, ulurannya, tangan-tangan dari kita yang hadir ini, yang nanti kelak akan merumuskan untuk apa yang akan menjadi sumbangsi bagi perjuangan Indonesia ke depan menuju masyarakat sejahtera, sentosa, adil, dan makmur. Saya yakin dan percaya energi Linggarjati Gunung Ciremai akan tetap mengilhami bagi generasi kita akan ke depan untuk mengisi kemerdekaan ini sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang 45. Sedikit saya mengingatkan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia
yang disebut Manifesto 59. Kami tidak melaksanakan kegiatan politik praktis baik langsung maupun tidak. Kami tidak berafiliasi berorientasi dengan partai politik, tetapi kami berbicaranya sifatnya high political, karena ini bukti sejarah dari Manifesto 59 jadilah garis-garis besar haluan negara. Beberapa klasifikasi, terutama yang disebut filterisasi, nasionalisasi. Saat ini kita dihadapkan dengan hal yang sama. Sudahkah kita membuat filterisasi perekonomian rakyat kita, mempertahankan kebudayaan kita, mempertahankan sejarah kita? Jangan sampai dipengaruhi oleh sejarah global. Ancaman-ancaman teroris, ancaman bom yang sangat dahsyat kelak harus kita waspadai. Ancaman ideologi. Oleh dan sebab itu hari ini kami wariskan pusaka dan abadi dan jaya, yaitu Pancasila. Pancasila telah menjadi ajimat bangsa yang telah menjadi contoh beberapa negara. Bapak Paduka yang mulia Dr. Insinyur Soekarno mendapat penghargaan yang tertinggi di Vatikan karena Pancasila. Oleh sebab itu, rakyat bangsa ini, pemerintah, TNI, Polri, jangan pernah takut menghadapi apapun selama Pancasila ada di dada kita. Saya prihatin ketika Presiden yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, bagaimana seorang kepala negara yang akan membawa bangsa ini, membawa Bahtera Nusantara menuju pintu gerbang keemasan yang tidak punya haluan. Kami sudah berbicara dengan jajaran TNI, Lemhanas, coba satu political will. Kembalilah bahwa kapal kita dipimpin harus ada haluan. Bukan kami tidak menyetujui, tapi merasa prihatin. Di dalam manifesto, Soekarno pernah katakan ada dua bagian besar yang harus diselesaikan dan dihadapi oleh bangsa ini: persoalan dan program umum. Persoalan dan lima yang terakhir, musuh. Apa yang dimaksudkan musuh di sini? Yaitu musuh yang tidak suka dengan ideologi Pancasila, musuh yang menjadi perpanjangan tangan kolonialisme, tangan kapitalisme. Oleh sebab itu, Hikmah Linggarjati, saya sangat mengharapkan para sesepuh pendiri NKRI ini jangan segan-segan cemeti kami generasi transisi kalau bersalah. Ingatkan kami generasi transisi kalau ingin melebihi, mendahului para generasi penerus. Sekali lagi saya ingatkan, bangsa Indonesia hanya bisa menuju pada apa yang menjadi cita-cita luhur pendiri NKRI di pundak kita sendiri. Jangan berbicara ada investor lain yang ingin berbaik hati, di pundak kita sendiri. Oleh sebab itu, sambutan bagi tokoh masyarakat setempat itu kami memilih jam 10 malam bahwa beliau harus tampil. Saya pikir tokoh yang sudah tua, tetapi saya ingat ketika Yong Syafa, ketika Gerakan Nasional, ketika Sumpah Pemuda, Paduka juga masih muda seperti adik kita. Teruskan perjuangan, generasi penerus akan tetap membawahi perjuangan ini. Saya di dalam forum-forum seperti ini, bagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45, seluruh rakyat warga negara berhak dan berkewajiban membela kemerdekaan NKRI. TNI Polri sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung yang disebut pertahanan rakyat semesta. Undang-Undang Dasar 45 pasal 30. Kalau sekarang ada semangat bela negara, memang itu kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru kami ada pertemuan dengan seluruh alumni AMN, Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Mereka yang sudah tua tetap ingin kembali bersama-sama pemuda Indonesia, bersama-sama rakyat Indonesia untuk melaksanakan implementasi daripada bela negara. Kami berencana dalam waktu dekat ini akan mendeklarasikan penguatan peran intelijen,
dalam rangka implementasi makna secara hakiki bela negara. Tentunya bela negara kita akan memulai dari bagaimana mempertahankan sandang, papan, bagaimana kehidupan kesejahteraan rakyat itu benar-benar menjadi ketahanan nasional, bagaimana rakyat punya akses untuk pencapaian kesehatan dan pendidikan. Data dari PDT bahwa basic orang miskin dimulai dari tempat tinggal, pakaian, dan fasilitas lainnya. Saya ingin tambahkan di sini ada pencapaian akses, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang sudah sangat menyedihkan. Anak-anak saya selalu belanja di tempat-tempat yang luar biasa. Ketika saya masuk di satu mall, pribumi itu mereka hanya menjanjakan gorengan-gorengan singkong. Itu pun tidak dipandang. Apakah ini bukan satu kerawanan sosial, dan ini akan menjadi ancaman narkoba, ancaman teroris, ancaman ideologi? Oleh sebab itu kami tidak berhenti-berhenti bersama koordinasi dengan Mabes TNI, Mabes Polri, agar supaya netralitas independensi TNI Polri bersama-sama kami dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Selayang pandang bangsa ini mengakhiri penyampaian kami. Sekian lama bangsa ini dijajah. Pada masa-masa tertentu terjadi semangat energi baru dengan Yong Yafa, Yong Solebes, dan berbagai-bagai Yong menjelma menjadi Sumpah Pemuda dan berekspresi menjadi Perjuangan Revolusi 45. Inilah komunitas yang menduduki Nusantara. Komunitas apa itu? Komunitas kerajaan, kesultanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini yang mengusir penjajahan. Ini yang bersatu berjuang merebut kemerdekaan, bukan NKRI. NKRI adalah hasil pencapaian daripada perjuangan komunitas-komunitas ini. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarah dan para pelaku sejarah. Di Cirebon ini kita mengenal ada kerajaan Tarubanagari. Orang Cirebon banyak yang sudah tidak tahu di Jakarta. Ada Kanoman, ada Kesepuan. Ini bagian daripada perjuangan yang mengusir penjajahan dan merebut kemerdekaan yang akhirnya dicoret di Linggarjati ini. Sekali lagi bagi hadirin bahwa ada komunitas saat ini, sampai saat ini ada bersama-sama para sesepuh kita, yaitu komunitas kerajaan, kesultanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Tugas TNI adalah tugas TNI, tugas pemerintah adalah tugas pemerintah. Coba kita ambil sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena waktulah kami akhiri sambutan kami. Semoga sila kelima ini akan menjadi tugas kita bersama-sama TNI, bersama-sama Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, dan golongan. Kita berdiri bersama-sama seluruh kaki rakyat Indonesia, bukan bersama-sama satu partai politik. Tetapi tadi kami tidak pernah melarang sedikit pun. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk menggunakan kedaulatannya tertinggi. Partai politik adalah instrumen dari demokrasi. Demikian penyambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan generasi